Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Mudah-mudahan yang hadir ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Hidupnya istiqamah iman dan Islam. Semua kita mati dalam keadaan husnul khatimah dan masuk ke surga bersama Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati para habaib, alim ulama, guru-guru kita. Salah satunya yang saya sebutkan adalah Ustadz Abdul Rauf. Yang tausiah ini Ustadz Abdul Somad. Sesama Ustadz dilarang saling mendahului. Beliau membukakan jalan, saya menyampaikan tausiah. Ibu-ibu yang belum minum, segera minum. Yang belum dapat air minum, sabar, insya Allah sampai ke belakang. Mudah-mudahan semua yang hadir dalam keadaan haus nanti di surga diberikan air minum dari telaga Rasulullah, la yasma'u fiha abada, tidak akan haus untuk selamanya insyaallah. Ini di atas kita drone sudah ada, lambangkan tangannya, lambaikan ke atas drone. Kira-kira agak setengah jam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Jangan lama-lama, ketiak basah. Yang membawa saya ke Parigi Mutong ini adalah Bang Haji Ahmad Ali. Sudah kenal dengan Bang Ahmad Ali? Jamaah mau lihat kita berdua di sini, Bang Adi, Ahmad Ali. Masya Allah. Ini Bang Ahmad Ali. Kita doakan Bang Haji Ahmad Ali sehat. Ini dari tadi saya lihat tangannya begini-begini semua. Apa maksudnya ini? Oh, ini AA, maksudnya Ahmad Ali. Kalau Tuhan membeli tali, tali dipakai mengikat kundur. Ini abang kita, Bang Ahmad Ali. Beliau ini calon hebat semua pantunnya ini. Terima kasih Bang Haji Ahmad Ali. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tidak mampu membalasnya, fad'u lahu, doakanlah. Kita semua mendoakan Bang Ahmad Ali, mudah-mudahan tercapai niat baiknya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya tadi dengar tema yang diberikan oleh Ustadz Abdul Rauf adalah beramal katanya. Kira-kira perempuan itu amalnya apa? Bersama Ahmad Ali. Kalau Habib amalnya banyak, mereka zuriat keturunan Rasulullah. Kalau ulama amalnya banyak. Terus kami yang perempuan ini amal kami apa Pak Ustadz? Maka amal perempuan ada 5. Bisa diingat? Belum saya sampaikan. Amal perempuan yang pertama adalah menjadi istri. Itulah amal perempuan. Yang belum jadi istri, mudah-mudahan segera datang calon suaminya. Kalau kalian mencari calon suami, nggak jauh-jauh dari sini, ada di sekitar sini mereka. Siap?
Yang siap yang udah nikah semua. Jadi menjadi istri adalah amal. Kenapa? Mana dalilnya? Kata Nabi SAW, innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu bisa menjadi surgamu, suamimu bisa menjadi nerakamu. Maka amal yang pertama bagi perempuan adalah menjadi istri. Ini di depan saya ini adalah bidadari-bidadari surga semua. So sweet. Yang di samping Pak Ustadz, yang di samping juga, samping kiri, samping kanan, yang ada di belakang, di balik tenda, masya Allah. Tapi saya selama di sini ini tausiahnya tidak bisa panjang-panjang. Kalau Tuan pergi ke Padang, jangan lupa membeli rendang. Tausiah ini tidak bisa panjang-panjang karena kapal sudah datang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW punya istri namanya Sayyidatuna Khadijah. Ketika Nabi kedinginan, turun dari Gua Hira, turun 5 ayat. Kita baca sama-sama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah enaknya kalau kita baca Quran sama-sama, yang nggak hafal nggak ketahuan. Ketika Nabi turun kedinginan, yang menyelimutinya adalah Khadijah. Maka begitu jugalah istri solihah. Ketika suaminya datang kedinginan, datang kesusahan, datang kepayahan, penyejuk hati, belayan jiwa, pengusir gundah gulana, adalah istri yang solihah. Di rumah, jangan cari ketenangan di diskotik, jangan cari ketenangan di tempat-tempat maksiat. Karena baiti, rumahku adalah surgaku. Kalau rumah itu cuma tempat tidur, apa beda rumah dengan hotel? Betul? Kalau rumah cuma tempat makan, apa beda rumah dengan restoran? Betul? Kalau rumah hanya tempat jalan-jalan, apa beda rumah dengan mall? Betul? Lalu siapa yang mengisi rumah? Ada orang rumah. Apakah ibu-ibu ini orang rumah? Rumah. Ustadz, tapi kami bekerja Pak Ustadz. Ibu ada yang perawat, ibu ada yang dokter, ibu ada yang guru, ibu ada yang petani, ibu ada yang pedagang, ibu ada yang punya toko. Perempuan tetap boleh bekerja di luar rumah, tapi tugas utamanya adalah di rumah. Berhasilnya seorang perempuan ketika anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan semua ibu ini anaknya soleh solehah semua, insya Allah. Amin. Ini grup pengajiannya ada yang pink, ada yang hijau daun, ada yang hijau seperti sorban Ustaz Somad, ada yang kuning, ada yang biru, ada yang sangat biru, ada yang putih, ada yang hitam. Walaupun beraneka ragam, semuanya tetap ibu-ibu. Ada bapak-bapak yang pakai jilbab. Maka kalau mau masuk surga, taat kepada suami, jaga anak-anak, jaga kehormatan, maka inilah bidadari surga yang dikirim Allah ke Parigi Mutong. Ustaz dari tadi ngelihat ke atas tuh ngelihat apa? Tulisan Parigi Mutong. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan semua ibu-ibu yang ada di sini masuk surga. Yang nggak bilang amin masuk neraka. Jangan, nggak boleh begitu. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Minyaknya sama,
airnya sama, termosnya sama, gulanya sama, kopinya sama, tehnya sama. Tapi kalau yang buat beda, rasanya beda. Coba kalau ibu yang buatkan pagi-pagi, walaupun teh nggak pakai gula, apa kata bapak? Manis bang? Kelat. Apa kata ibu kepada bapak? Abang, tehnya nggak perlu pakai gula ya, karena aku udah manis. Abang, jangan selalu ngeliat aku ya, nanti kamu diabetes. Apa kata seorang istri berkata kepada suaminya? Aku sudah gendong anak, aku sudah membesarkan anak, aku sudah mengandung anak. Jadi kamu nggak perlu lagi minta buatkan aku, kamu buat aja sendiri. Khawatirnya nanti dibuatkan asisten rumah tangga, dibuatkan pembantu asisten rumah tangga. Jangan sampai waktu libur Ramadan, waktu Idul Fitri, pas pembantu mau pulang kampung, yang nangis bukan cuman anaknya, suaminya ikut nangis. Mudah-mudahan suami ibu tidak berpindah ke lain hati. Dari bunyi aminnya ada rasa kecemasan tingkat tinggi. Itu bisa foto Ustadz, itu gambar itu diangkat ke atas bu, seperti gambar saya. Siapa yang ngedit itu, ganteng sekali. Masya Allah, tabarakallah. Nanti kalau ada yang jual-jual poster, tolong dibeli ya bu ya. Itu saudara kita bukan untuk kaya, tapi untuk makan, untuk kerja, untuk yang baik-baik. Bisa dibeli? Bisa. Saya dengan pedagangnya belum ada deal pembagian berapa persen. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi istri, membesarkan anak, keberhasilannya adalah ketika datang saat wisuda anak, mudah-mudahan anaknya dalam keadaan sehat walafiat, tidak jadi pecandu narkoba. Anaknya tidak kena penyakit LGBT, lesbi, gay, biseksual, transgender. Ya Allah, jaga anak-anak kami semuanya ya Allah. Ibu saya dulu kalau datang ke rumah kami, ibu di kampung, saya dengan adik saya di kota sekolah. Kami pulang sekolah, kami lihat botol-botol parfum sudah dia pecahkan. Saya tanya, kenapa mak pecahkan botol parfum? Kusangka kalian minum air keras, kusangka kalian minum minuman keras, kusangka ini khamar. Itu parfum mak. Zaman dulu belum ada internet, belum ada WhatsApp, belum ada email. Datang surat-surat pakai pos. Kutulis surat ini di atas kertas, kubiarkan pena menari-nari di atas. Dibaca sama ibu saya semua. Semua surat yang masuk kena sensor semua. Jadi bagi saya ibu bukan sekedar ibu, tapi ibu adalah yang membesarkan, yang melahirkan, yang mendidik, yang mengajar. Kalau saya tausiah hari ini, tadi pagi tausiah di Poso, saya sangka Poso itu jamaahnya radikal, rupanya lebih radikal lagi di Parigi Mutong. Apa kata Ustadz Lutfi tadi? Selama kita jalan tausiah sama Sosoman, baru inilah dia lari dari mobil naik ke atas pentas karena takut ditarik oleh emak-emak garis keras. Masya Allah, tabarakallah. Ibu siap menjadi istri yang solihah. Ibu siap menjaga harkat martabat keluarga. Ibu siap menjaga kemuliaan suami. Jangan sampai ceritakan aibnya. Hunna libasul lakum, kamu menjadi pakaian bagi suamimu. Wa antum libasul lahum, dan kamu menjadi pakaian bagi istrimu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Apa fungsi istri? Sebagai pakaian. Saya berani pede ceramah ini, kenapa? Karena pakaian penutup kepala saya ada, penutup baju saya badan ada. Karena suami, harkat martabat kehormatan dirinya itu dijaga oleh istri. Apakah istri yang menjaga suami atau suami menjaga istri? Oke, saya tanya sekali lagi,
Suami menjaga istri atau istri menjaga suami? Yang diciptakan dari tulang rusuk laki-laki atau perempuan? Perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Ini tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Khuliqatil mar'atu min dila. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk. A'wajuha a'laha. Tulang rusuk yang paling bengkok, paling atas. Itulah perempuan. Lalu yang laki-laki mana? Laki-laki adalah jantung yang berdegup, yang berdetak di dalam. Letaknya di sebelah kiri, di dalam tulang rusuk. Kalau jantungnya masih berdegup, alhamdulillah. Kalau tidak berdegup lagi, inna. Laki-laki adalah jantung yang berdegup di dalam. Berhenti degup jantung, berakhir rumah tangga. Laki-laki adalah jantung yang berdetak di dalam dada. Sedangkan tulang rusuk adalah yang menjaga jantung. Ini kalau terjadi kecelakaan, jatuh, jantung saya tidak akan pecah. Kenapa? Karena ada tulang rusuk. Sekarang saya tanya, laki-laki menjaga perempuan atau perempuan menjaga laki-laki? Nanti pulang ibu akan berkata, akulah tulang rusuk yang menjagamu, wahai jantung hatiku. Siap berkata demikian? Apa kata suaminya? So sweet my darling. Mudah-mudahan semua keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Yang ketawa santri pula. Mudah-mudahan adik-adik dapat istri yang solihah. Tapi kalau sampai kalian dapat mak lampir, hancur. Saya diceritakan oleh sahabat saya, seorang Habib dari Yaman. Namanya tidak boleh disebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Ada satu sumur, di sumur itu ada jin yang sangat tua. Tidak ada orang yang berani mendekati sumur. Suatu ketika datanglah seorang perempuan menimba air. Ketika dia menimba air, timbanya terlalu besar. Lalu kemudian timba itu membawa dia jatuh ke bawah. Dan ketika dia jatuh ke bawah, suaminya datang mencari, mana istriku, kenapa dia hilang? Dia lihat ada tanda-tanda, oh sendalnya tinggal, berarti istriku jatuh ke dalam. Akhirnya dia ambil timba, suaminya menimba ke dalam. Begitu dia tarik, yang datang adalah jin dari dalam sumur. Dia tanya, kamu siapa? Aku adalah jin yang menunggu sumur ini sudah ribuan tahun lamanya. Lalu kenapa kamu naik ke atas? Ada perempuan di bawah, cerewet sekali dia. Aku baru 1 jam aja tidak tahan. Lalu jin itu bertanya, kamu siapa? Saya suaminya. Kok kamu tahan sekali? Katanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berhadapan dengan perempuan yang solihah. Tapi istri saya ini cerewet, Pak Ustaz. Istri saya ini selalu nelpon, selalu nanya, kau sedang di mana? Pulang jam berapa? Motor mana? Gaji mana? Duit mana? Baju mana? Celana mana? Baju yang aku kasih, baju koko, kenapa nggak dibawa sholat? Tolong kirim fotomu sedang di mana? Kau tinggal di hotel mana? Kalau ada istri yang selalu nelpon begitu, itu bukan istri, itu bidadari surga. Karena dia tidak mau suaminya berzina, betul? Karena dia tidak mau suaminya tidur di hotel maksiat bersama orang lain, betul? Karena dia tidak mau suaminya tidak sholat, maka dia bertanya, kain yang kumasukkan ke kopermu mana? Baju koko yang aku kirim mana? Peci kenapa kau tidak pakai? Mudah-mudahan ibu masih tetap terus bertanya ke suaminya, siap? Kalian siap? Al-mu'minun suami, wal mu'minat istri, ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong menolong. Kadang-kadang suami salah, diluruskan oleh istri. Kadang-kadang istri salah, diluruskan oleh suami. Kadang suami istrinya salah, ditangkap sama polisi. Kadang suami istrinya salah, diluruskan oleh istri. Kadang-kadang istri salah, diluruskan oleh suami. Kadang suami istrinya 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 salah, diluruskan oleh suami. Kadang suami
Mudah-mudahan keduanya baik-baik saja insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Berapa tadi kata Ustaz Somad beramal perempuan? Yang pertama, sebagai istri. Tanda-tanda istri yang solihah, iza ra'aitaha sarratka, kalau kau lihat hatimu senang. Bapak senang? Alhamdulillah. Bapak senang melihat istri itu. Saya senang Pak Ustaz. Istri siapa? Enggak tahu. Kita melihat istri kita, bukan melihat istri orang. Maka istri bersoleklah, cantiklah di depan suami. Kok depan suami orang? Istri cantik di depan suami sendiri. Ini sekarang banyak perempuan di depan suami sendiri seperti sundel bolong, di depan suami orang seperti bidadari, kecuali di Parigi Mutong. Di Parigi Mutong ini, di depan Ustaz Somad mereka biasa aja. Tapi nanti begitu mereka pulang ke rumah, nggak tahu juga. Mereka cantiknya di depan para suaminya insyaallah. Amin ya rabbal. Idza nazarta ilaiha sarratka, kalau engkau lihat tenang hatimu. Idza amartaha ata'atka, kalau engkau perintah, kalau engkau suruh, dia patuh dan taat. Apakah istri-istri di Parigi Mutong ini patuh dan taat? Pakai jilbab, dia semuanya pakai jilbab. Ini patuh dan taat semuanya insyaallah. Ada istri ketika disuruh pakai jilbab, nggak mau. Dia mau rambutnya seperti sarang tawon. Dia mau rambutnya dicat 3 warna, merah, kuning, kelabu. Dia mau kukunya panjang pakai kutek seperti mak lampir. Tapi di Parigi Mutong istrinya pakai hijab semuanya. Semuanya menutup aurat, semua bajunya longgar. Ada istri yang tidak mau menutup rambut, tidak mau pakai jilbab, bajunya sempit, pahanya menjerit. Tapi di Parigi Mutong ini adalah istri solihah semua. Kalau kau lihat hatimu senang, kalau kau suruh dia taat dan patuh. Wa in ghibta anha, kalau kau pergi, dia menjaga anakmu, menjaga rumahmu, menjaga uangmu. Inilah istri yang solihah. Mungkin suami ibu pergi keluar kota, mungkin dia ada bisnis dan usaha, mungkin dia ke laut mencari ikan, dan ketika pulang anaknya tetap sehat. Jangan sampai pas dia pulang anak telinga tinggal 1. Semua anak-anaknya menjadi anak yang solehah, anak yang soleh, karena dibesarkan oleh istri yang baik-baik insyaallah. Amin ya rabbal. Boleh saya bertanya? Jawab dengan jujur ya. Tapi jawabannya jangan dengan suara, dalam lubuk hati yang paling dalam saja. Bisa? Jawabannya jangan bersuara, dalam hati saja. Bisa? Selama nikah, berapa kali dibangunkan suami tahajud malam? Tadi kan sudah janji, katanya menjaga harkat martabat suami. Mohon maaf Bapak, saya bukan mau mempermalukan kalian. Saya tadi kan sudah janji supaya jawabannya dalam hati yang paling dah. Mudah-mudahan malam ini mereka membangunkan untuk tahajud. Selama ini mereka selalu membangunkan kami, Pak Ustadz, untuk apa? Nonton bola, buatkan kopi. Selama ini mereka selalu membangunkan saya, Pak Ustadz, bangun, bangun, bangun. Kenapa? Mau kemana? Minta temani ke dapur, takut hantu. Mama, temanin papa mau ke dapur, papa takut sama hantu. Kenapa minta takut mama? Karena hantunya takut sama mama. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min
arbi wa min ajami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sallu ala Nabi Muhammad. Berikutnya yang ketiga. Pertama jadi istri, sekarang yang kedua jadi ibu. Kira-kira laki-laki ini kalau dikasih amanah mengandung bisa atau tidak? Siapa yang bilang tidak? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Bisa. Siapa bilang tidak bisa? Tapi kenapa yang dipilih Allah mengandung ibu, bukan bapak? Karena seandainya kami laki-laki ini disuruh ngandung, mungkin 2 bulan aja. 2 bulan terus habis itu kami letakkan dulu, capek kali. Tapi perempuan dengan sabarnya 9 bulan 10 hari. Di Parigi Mutong ngandung masih 9 bulan 10 hari. Loh, inilah perempuan solihah-solihah ini. Ditanya malah ketawa. Kenapa Ustaz tanya begitu? Soalnya di beberapa tempat saya pernah diundang acara walimahnya Januari, Mei sudah akikah. Kita pun heran, loh, ini yang undangan kemarin akad nikah, nasihat pernikahan, iya. Januari kemarin, iya. Ini Mei sudah lahir anaknya, iya. Kenapa cepat sekali? Ini edisi minimalis, Pak Ustaz. Ternyata di Parigi Mutong mengandungnya masih 9 bulan 10 hari. Apa kata Allah tentang mengandung? Wa'nan ala wa'nin, lemah di atas lemah. Bapak pernah lemah? Laki-laki cuman lemah, pernah lemah. Tapi perempuan wa'nan ala wa'nin, lemah di atas lemah. Inilah yang tidak bisa ditafsirkan oleh laki-laki. Ayat ini tidak bisa ditafsirkan laki-laki. Kenapa? Karena kalau saya tafsirkan nanti tentang lemah di atas lemah, nanti ibu semua akan ngomong, alah kayak pernah ngandung aja. Pertama mengandung, maka organ tubuhnya, sel-sel dalam badannya, hormon-hormonnya berubah. Penciumannya mulai tajam. Suaminya diciumnya bau bangkai. Betul, Bu? Betul kata mereka. Apa kata dia ke suaminya? Tolong kau pergi jauh-jauh, aku sudah mencium bau setan. Kenapa? Karena hormon di tubuhnya sudah mulai berubah. Lalu kemudian di dalamnya ada rahim. Sebelumnya rahimnya kecil, ususnya besar. Tiba-tiba rahimnya membesar karena anak-anak janin di dalam. Lalu kemudian ususnya mengecil, makannya tidak lagi bisa banyak karena anak mulai besar. Wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Lalu tulang belakangnya membengkok, dia pun berjalan tidak lagi lurus, tapi mulai dia berjalan begini. Lalu ada orang yang tega mengejek anak-anak muda duduk di pinggir jalan, mengejek perempuan hamil lewat. Apa kata dia? Kukira kura-kura. Kau sedang mengejek ibumu, kau sedang mengejek nenekmu, kau sedang mengejek perempuan yang mengandungkanmu. Lalu sampai akhirnya 9 bulan 10 hari anak itu pun keluar. Buka 1, buka 2, buka 3, sampai akhirnya robek dagingnya. Hai laki-laki, kalau kalian mau merasakan, pulang dari sini, ambil pisau silet, robek kulitmu. Ini 3 yang tidak bisa dilakukan laki-laki. Yang pertama, mengandung. Yang kedua, melahirkan. Yang ketiga, menyusukan. Itulah kenapa perempuan dapat 3, kami laki-laki cuma dapat 1. Ummuka, 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 abuka. Ummuka, 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 abuka. Perempuan 3. Kenapa? Karena dia mengandung. Siapa laki-laki yang mau mengandung, pulang dari sini, beli kelapa bulat-bulat, ikat bulat-bulat, 9 bulan 10 hari. Siapa yang mau melahirkan, pulang dari sini, beli mangga bulat-bulat, telan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat.
Siapa yang mau merasakan menyusukan, pulang dari sini cari bayi kecil, gendong, susukan. Saya sudah coba anak saya, nggak mau dia. Kira-kira hebat laki-laki apa perempuan? Kalah kita, mereka lebih banyak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perempuan tidak hanya mengandung, perempuan tidak hanya menyusukan, perempuan tidak hanya melahirkan, perempuan mengajar anak baca surat-surat pendek sambil masak pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang mengajarkan saya baca Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, almarhumah ibu saya. Yang mengajarkan saya sholat, yang mengajarkan saya, ayah sibuk cari nafkah, ayah pergi mencari makan, ibu mendidik di rumah. Jadi kalau hari ini saya tausiah di Poso, saya tausiah di Parigi Mutong, saya tausiah nanti malam di Palu, pahalanya mengalir untuk almarhumah ibu saya dan ibu kita semua. Ibu nanti malam pulang ke rumah, sholat anak maghrib, habis maghrib bawa anak ke masjid, bapaknya juga ikut. Anak-anak tidak bisa main, suruh pergi ke masjid, pergi ke masjid, pergi ke masjid. Mama nggak ke masjid, mama mau nonton sinetron. Anak-anak nggak bisa main, suruh pergi ke masjid, pergi ke masjid, pergi ke masjid. Papa nggak ke masjid, papa udah dewasa. Anak-anak tangannya mesti dibawa ke masjid. Ibu saya membawa saya ke guru ngaji. Dia bawa beras dalam kaleng, dia bawa rotan dibelah 4, dia bawa minyak lampu belum masuk PLN. Wahai tuan guru ngaji, ini anak saya Abdul Somad, ini alif-alif, ini beras untuk guru, ini minyak untuk guru, ini rotan dibelah 4. Kalau anakku nanti nakal, pukullah dia. Aku ikhlas dunia akhirat dulu sebelum ada komisi perlindungan anak. Sekarang jangan coba masuk sel ditangkap polisi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jam 6 sore, jam 6 di Sumatera masih belum azan maghrib. Azan maghrib jam 6.30. Jam 6 sore kami sudah bawa kain, selempang, bawa alif-alif, bawa obor, pergi ke rumah guru. Jam 6 emak sudah bawa kayu rotan, pulang mandi. Zaman sekarang fenomena itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Anak-anak sudah tidak main layang-layang, anak-anak sudah tidak mencari ikan di dalam sawah. Anak-anak sekarang di dalam rumah main apa? Game online. Maka tugas ibu zaman sekarang kira-kira lebih berat atau lebih ringan? Mudah-mudahan ibu tetap sabar mendidik anak-anaknya, insyaallah. Muru auladakum bis shalah, suruh anak kamu salat. Wa hum abna'u sab'a sinin, suruh anak salat umur 7 tahun. Kalau 7 tahun salat, kapan baca iftitah, kapan baca Fatihah, kapan baca Rabbighfirli lupa pula bacaan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kapan baca tasyahud, tahiyat, at-tahiyatul mubarakatun. Ibu mendidik, makanya ibu sambil masak at-tahiyatul mubarakatun, sholawatun thayyibatulillah, assalamu alaika. Jadi ibu sambil masak ngajar anak. Ibu saya ngukur kelapa di dapur, terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kasih tahu saya, kalau terdengar suara azan, mulutnya ikut di sana ya. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya belum sekolah. Hayya 'alas shalah. Saya ikut hayya 'alas shalah. Bukan. Kalau hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Saya masuk SD. Ketika masuk SD saya dekat masjid. Azan. Hayya 'alas shalah. Guru saya di kelas nanya, kalau terdengar suara hayya 'alas shalah, apa jawabnya? Yang bisa jawab cuman saya sendiri. Berarti ibu saya yang ngajar, ibu yang lain nggak tahu kemana. Saya bangga. Kenapa?
ibu saya bukan profesor doktor, ibu saya bukan dokter spesialis, ibu saya tidak sekolah S1, S2, S-teler, S-doger, S-bandung, tapi dia mendidik saya dan adik saya. Ibu mungkin bukan profesor, ibu mungkin bukan punya pondok pesantren, tapi ibu punya santri yang luar biasa. Santri ibu adalah anak-anak ibu yang akan menjadi amal jariah sampai akhir dunia, insya Allah. Amin ya rabbal. Ibu sambil masak ajarkan anak Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekarang ibu-ibu zaman sekarang banyak sambil masak bukannya membacakan Al-Fatihah, datang suaminya dari belakang, nama anak yang pertama Sarukan, nama anak yang kedua Sanjay Dutt, nama anak yang ketiga Rani Mukherjee. Ustadz Somad pun hafal juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan anak kami ini anak-anak yang soleh dan solehah. Beramal yang pertama menjadi istri, beramal yang kedua menjadi ibu, beramal yang ketiga amal perempuan menjadi anak perempuan. Siapa yang punya 3 anak perempuan? Man ala thalatha banatin. Siapa yang punya 3 anak perempuan? Mudah-mudahan anak ibu solihah semua ya bu. Man ala thalatha banatin. Siapa yang punya 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka dia masuk surga. Ibu punya anak perempuan 3. Yang punya anak perempuan 3 angkat tangan. Sudah punya tiket masuk surga. Sudah punya. Yang baru 2 tambah 1 lagi. Setuju Pak? Mereka sudah siap. Man ala salasa banatin. Siapa yang punya 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkan dengan orang baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Mendengar hadis ini yang paling kecewa hatinya siapa? Ustadz Somad. Ustadz Somad anaknya pertama Mizian Hazik Abdillah laki-laki, Ahmad Mesbahi Ibadillah laki-laki. Ada satu lagi yang mengalami perasaan sama seperti saya, Bang Ahmad Ali. Anaknya 2 laki-laki, tapi insya Allah menantu kami perempuan. Nah, doakan supaya menantu kami menantu yang soleh-solehah. Kami memang tidak punya anak perempuan, tapi anak perempuan kami lebih sayang kepada kami daripada anak laki-laki kami. Itu adalah doa kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu yang punya anak perempuan, jangan sampai anak perempuan umur 18 tahun dikasih celana umur 8 tahun. Celananya kependekan, bajunya kesempitan, dipakainya pakai motor, banyak kakek-kakek masuk paret. Ajarkan anak pakai jilbab, ajarkan anak baju panjang, ajarkan anak untuk tidak pakai make up berlebihan. Make up, make up, make membuat, up naik ke atas, semuanya dibuat naik ke atas, pipi naik ke atas, dagu naik ke atas, bibir naik ke atas, hidung naik ke atas. Itulah makna make up. Semua membuat naik ke atas. Padahal kau cantik bukan karena bedakmu, kau cantik bukan karena lipstikmu, kau cantik bukan karena. Ini bukti orang Parigi Mutong tidak pakai make up. Kenapa? Panas terik dia tetap nyantai. Di tempat lain kalau sudah panas terik langsung pulang. Kenapa? Takut bedak luntur. Pas lagi kondangan acara nikah, barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakum, selamat menempuh hidup baru, selamat ya. Bedak nempel. Pas dilap rupanya berkumis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, didik anak perempuan. Ini hari
hari Sabtu. Ini nanti sore anak perempuan mulai akan keluar malam. Playboy cap tupai mulai berkeliaran. Ini jam 5, jam 6 mereka datang pakai sepeda motor yang knalpotnya sudah disunat. Bunyi knalpotnya bep 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 bep. Pas lewat di depan rumah ibu, bep. Ibu mesti berani berkata, hei playboy cap tupai, jangan bawa anak gadis kami. Kalau memang kau jantan, kalau memang kau gagah, kalau memang kau perkasa, jangan datang bawa mawar, bawa mahar. Begitu. Kami mengandung anak kami 9 bulan 10 hari. Kami menyusukan anak kami 2 tahun lamanya. Kami menyekolahkan anak kami bersimbah darah dan air mata. Tiba-tiba kau datang cuman pakai motor, itu pun rental. Kami mau menantu yang bisa menjadi imam untuk anak-anak kami. Ibu siap jaga anak perempuannya? Ibu siap jaga anak perempuannya? Jangan kasih anak berzina. Ibu kalau membiarkan perempuan laki-laki di ruang tamu, oh pacarnya si Anu ya, silakan masuk, silakan masuk. Bapak sama ibu mau ke belakang bentar nonton TV, kalian minum aja di sini. Itu sama artinya kalian memfasilitasi. Silakan berzina, silakan. Latus alunna yauma idzin anin. Kamu semua akan ditanya, kamu semua akan dituntut, akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jaga anak perempuan. Alah Ustaz Somad ini ngomong begini kayak nggak pernah muda aja. Memangnya Ustaz Somad dulu nggak pernah pacaran? Saya di Mesir 4 tahun nggak pernah ada pacaran sama sekali karena nggak ada kesempatan. Laki-laki mahasiswanya 2.100, perempuannya 300. Mahasiswa zaman kami kuliah 2.400. Persaingan ketat. Saya termasuk yang tereliminasi. Saya diselamatkan oleh keadaan. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Andai saya dihidupkan zaman sekarang, mungkin saya nauzubillah. Coba bacalah komen-komen. Ya Ustaz Somad kan sudah tua. Ustaz Somad kan kurus, hitam. Ustaz Somad kan ternyata waktu kita sudah mau habis. Tadi saya berdiri di sini jam 4. Sekarang rupanya sudah jam 5. Ternyata kalau kita ceramah di depan orang yang hatinya bersih, waktu berlalu begitu cepat, Besti. Tadi saya dikasih tahu Ustadz Somad, nanti kalau tausiahnya sudah habis, tolong umumkan door prize umroh. Karena Bang Ahmad Ali memberangkatkan Qori juara 1 berangkat umroh, berangkat dewan juri berangkat umroh, tapi untuk masyarakat disediakan berapa orang ini Ustadz? Nomor yang akan diundi nanti berangkat 3 orang. Umroh akbar bersama Ustadz Somad bulan Oktober. Yang namanya keluar, yang nomornya terambil, alhamdulillah. Yang belum ada rezeki, tidak ada yang sulit bagi Allah kalau Allah berkehendak. Mudah-mudahan Allah mudahkan berangkat ke tanah suci insyaallah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Insyaallah kita tawaf dan sa'i di Masjidil Haram insyaallah. Berikutnya yang ke jamaah karena mau berangkat umroh mau 5 aja langsung. Pertama jadi istri, yang kedua jadi ibu, yang ketiga jadi
anak. Yang keempat adalah jadi pemimpin. Loh, kami perempuan bisa jadi pemimpin? Ya, Aisyah menjadi pemimpin. Laki-laki mengambil hadis dari dia. Saat perang Jamal, Aisyah jadi pemimpin perang. Ummu Sifah jadi pemimpin. Tapi kami nggak bisa jadi pemimpin. Kalau belum bisa jadi pemimpin, jadi pendampingnya pemimpin. Kita doakan ada perempuan solihah yang mendampingi pemimpin yang soleh. Insya Allah Ibu Nilam termasuk golongan yang keempat ini, insya Allah. Kenal dengan Ibu Nilam? Istri Pak Ahmad Ali. Bayangkan kalau seandainya Ibu Nilam itu pelit, bin bakhil, bin medit, bin kikir, bin kedekut. Pas dia mau berangkatkan umroh, Ibu Nilam, Pak Ahmad Ali mau berangkatkan orang umroh. Berapa orang? 100 orang. Jangan. Kira-kira program-program sosial ini jadi atau enggak jadi? Maka dibalik laki-laki yang soleh, dibalik pemimpin yang baik, ada dua perempuan yang luar biasa, ibu dan istri. Ibu beliau kami ziarah, Ibu almarhumah Hajjah As-Sa'adiyah. Kami sudah ziarah ke Morowali, dan saya juga sudah tahu, dan Ibu Nilam juga sudah pernah sampai ke rumah beliau, sampai ke pulau yang dinas sosial tidak sampai ke pulau sana. Mereka sampai memberikan beras. Kita doakan Pak Ahmad Ali tetap didampingi perempuan yang solihah sampai akhir hayatnya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kami Pak Ustadz mendampingi siapa? Iya, dampingilah pemimpin-pemimpin di kampung. Masa kami mendampingi Pak Lurah, Pak Kades, Pak RT, Pak RW? Kalau tidak bisa mendampingi pemimpin, mendoakan pemimpin. Siap mendoakan Pak Ahmad Ali? Doakan supaya sehat, amin. Doakan supaya rezekinya berlimpah, amin. Ibu malam sholat tahajud, habis sholat tahajud sholat hajat. Usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Hajatnya supaya tercapailah hajat kita semua, Pak Ahmad Ali jadi gubernur Sulawesi Tengah. Mulai nanti malam. Berapa malam? September 30 malam, Oktober 30 malam, November 30 malam, pas tanggal 27 November coblos. Siapa yang mau kami pilih Pak Ustadz? Kalau pergi sholat Jumat jangan lupa bawa kain. Kalau ada sahabat Ustadz Somad jangan yang lain. Setuju? Bisa? Insya Allah. Perempuan yang pertama jadi istri, perempuan yang kedua jadi ibu, perempuan yang ketiga jadi anak, perempuan yang keempat mendampingi pemimpin. Gak bisa mendampingi pemimpin, mendoakan pemimpin. Gak bisa mendoakan pemimpin, memilih pemimpin. Gak bisa memilih pemimpin, masuk ke laut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima, amal perempuan ini apa? Amal perempuan adalah yang tak lain tak bukan, ini hanya bisa dilakukan oleh perempuan. Yang lain-lain tidak bisa melakukannya. Apa yang bisa dilakukan perempuan tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Kami laki-laki bisa, apapun bisa kami lakukan. Bicara menggerakkan lidah, kata-katanya masuk ke dalam lubuk hati yang paling dalam, itu hanya bisa dilakukan perempuan. Ustaz Somad menggelegar pakai sound system, pakai mikrofon, sholat. Anaknya nggak mau sholat. Tapi kalau ibu yang ngomong kepada anak, kepada suami, kepada istri, ibu kok ada istri? Saya ketemu dengan laki-laki, bajunya baju kulit, celananya celana jeans, celana jin, baju setan, kumis melintang. Saya ini Pak Ustadz gak pernah sholat, saya ini dulu mabuk-mabukan, saya ini preman. Terus Bapak bisa jadi orang baik gimana? Ada seorang perempuan yang kata-katanya masuk ke telinga saya dan masuk ke hati saya. Dia ustazah? Bukan. Dia tuan guru? Tidak. Dia profesor? Enggak.
dia hanya berkata 5. Kalau abang mati nanti gimana? Saya ceramah 30 menit 1 jam, nggak masuk ke telinga laki-laki. Tapi ini perempuan luar biasa. Kalau abang nanti mati gimana? Ternyata kata-kata yang dari hati sampainya ke hati. Kata yang dari mulut cuman sampai di mulut. MLM, multi level marketing. Perempuan hati-hati kalau ngomong. Maka ibu juga kalau ngomong bisa sampai ke hati. Laki-laki suaranya menggelegar tapi belum tentu sampai ke hati. Perempuan bicaranya lembut tapi menusuk hati. Ada seorang perempuan, anaknya pecandu narkoba, anaknya pakai sabu-sabu. Maka dia ngomong ke anaknya, pulang umroh dia bawa 1 jerigen air zam-zam. Dia panggil anaknya, sini setan, kamu dulu pakai narkoba, aku sudah tawaf keliling Ka'bah, aku bawa air zam-zam, doaku cuma 1, sehatkan dari narkoba, sehatkan dari narkoba, sehatkan dari narkoba, sehatkan dari narkoba, sehatkan dari narkoba. Sekarang kau minum air zam-zam ini, kau mandikan, kau sehat. Kalau tidak lebih baik kau mati masuk neraka jahanam. Anaknya sehat. Maka jangan main-main dengan doa perempuan, jangan main-main dengan lidah perempuan. Hati-hati dengan ucapan perempuan. Berani melawan perempuan. Kelihatan mereka ketakutan. Ini sebenarnya Ustadz Somad ini laki-laki apa perempuan? Kok dia tadi lebih dari tadi kok dia lebih berpihak kepada perempuan? Saya masih gelombang geng kalian, guys. Kita masih sama, tapi kita tidak bisa melupakan 4 perempuan. Pertama, ibu kita. Kedua, istri kita. Ketiga, anak kita walaupun belum lahir. Keempat, ada perempuan-perempuan yang solihah-solihah yang selalu mendoakan Ustadz Somad. Saya sehat walafiat. Dari kemarin dibawa Bang Haji Mat Ali. Dari mulai kami pergi ke Ampana, dari Ampana kami terbang nggak tahu kemana lagi, pokoknya keliling-keliling. Sampai tadi pagi di Poso, sampai sekarang, nanti malam di Palu, besok di Sigi, lalu di Donggala, lalu pulang. Lalu saya ditanya, Ustadz minum apa? Teh manis. Ustadz makan apa? Doko-doko. Lalu yang buat Ustadz sehat ini apa? Ada perempuan-perempuan solehah di Parigi Mutong yang mendoakan saya tadi malam. Ya Allah, besok Ustadz Somad datang, tolong jangan hujan dan jangan panas ya Allah. Akhirnya petang ini tidak hujan dan tidak panas. Ada perempuan-perempuan di Parigi Mutong yang berdoa, ya Allah, sehatkan Ustadz Somad sampai di Parigi Mutong. Setelah itu terserah ya Allah. Ada 5 amal perempuan, bisa diingat? Akhirnya waktu yang memisahkan kita, jangan kemana-mana. Kita ikuti setelah penarikan nomor door prize umroh berikut ini. Kita akan panggil ke depan, kita akan berdoa bersama, insya Allah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.